Saya harus tenang dan sabar menghadapi penolakan pasien. Komunikasi terapeutik sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Novi yang bertugas di sini dari jam 8 sampai jam 2 siang. Sebelumnya bisa tolong sebutkan nama dan usianya? Nama saya Dani Maulana Ibrahim, umur saya 19 tahun. Baik Mas Dani, di sini saya akan membantu menangani keluhan Mas Dani. Sebelumnya saya mendengar Mas Dani mengalami kesulitan buang air kecil ya? Ya, saya tidak bisa kencing, perutnya sakit sekali. Mas Dani, saya paham ini sangat membuat Mas Dani tidak nyaman. Sebelumnya saya sudah berdiskusi dengan tim medis dan untuk mengeluarkan urin diperlukan pemasangan kateter. Apakah Mas Dani sudah mengetahui prosedur ini? Saya tahu sus, tapi saya tetap ingin yang menangani perawat laki-laki karena saya seorang muslim, jadi saya tidak nyaman jika yang memasanginya itu perawat perempuan. Baik Mas Dani, saya sangat menghormati keyakinan Mas Dani. Saya akan mencoba mengatur kembali agar perawat laki-laki yang menangani Mas Dani. Tapi izinkan saya menjelaskan sedikit bahwa ini adalah situasi yang darurat dan pemasangan kateter itu tidak boleh ditunda terlalu lama. Ya, saya tahu, tapi saya tetap ingin yang memasangnya itu perawat laki-laki sus. Baik, jadi Mas Dani hanya nyaman apabila ditangani oleh perawat laki-laki ya? Betul sus. Baik Mas Dani, saya akan berkoordinasi dengan tim kami agar perawat laki-laki segera datang. Mohon ditunggu ya. Apabila yang dirasakan Mas Dani semakin sakit, beritahu saya ya. Iya sus. Bisa tunggu sebentar ya Mas. Iya sus. Assalamualaikum, selamat pagi perawat Arya. Saya perawat Novia dari IGD. Saya membutuhkan bantuan perawat Arya untuk menangani pasien laki-laki berusia 19 tahun yang membutuhkan pemasangan kateter segera. Pasien menolak ditangani oleh perawat perempuan karena alasan keyakinan agama. Apakah perawat Arya tersedia sekarang? Waalaikumsalam, selamat pagi perawat Novia. Saya baru saja selesai menyelesaikan satu pasien. Saya bisa segera datang ke IGD dalam waktu 5 menit. Pastikan pasien tetap nyaman ya. Baik perawat Arya, terima kasih atas bantuannya. Saya akan menunggu Anda di IGD. Perawat Novi memberikan penjelasan kepada rekan-rekan tim medis mengenai kondisi pasien dan kebutuhannya. Mas Dani, terima kasih sudah menunggu. Saya sudah menghubungi perawat laki-laki dan beliau akan segera datang dalam beberapa menit untuk membantu Mas Dani. Baik, terima kasih sus, saya akan menunggu.
Kalau ada rasa nyeri yang semakin parah, tolong segera beritahu saya ya, karena kami akan memastikan Mas Dani mendapatkan penanganan yang terbaik. Iya sus, terima kasih sudah mengerti. Sama-sama Mas Dani, saya akan tetap di dekat sini jika Mas Dani membutuhkan apapun. Iya sus. Perawat laki-laki melakukan tindakan dengan pendampingan perawat Novi. Perawat Novi mendukung dan memastikan prosedur berjalan sesuai SOP tanpa meninggalkan pasien. Mas Dani, bagaimana rasanya setelah kateter dipasang? Apakah nyerinya sudah berkurang? Iya sus, nyerinya sudah berkurang, sekarang lebih lega. Terima kasih ya sus. Alhamdulillah, saya senang Mas Dani sudah merasa lebih nyaman. Jika ada keluhan lagi, jangan ragu untuk memberitahu kami. Baik Mas Dani, saya pamit dulu ya. Tetap tenang dan semoga cepat sembuh. Saya izin membereskan alat terlebih dahulu ya. Ya, terima kasih sus. Baik Mas Dani, saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih sus. Ya, sama-sama Mas Dani. Analisis video. Yang pertama, gestur. Perawat Novi terlihat mendekati pasien dengan sikap tenang dan empati, menjaga kontak mata untuk menunjukkan perhatian. Perawat Novi juga terlihat membungkukkan sedikit badannya agar sejajar dengan pasien, memberikan rasa hormat dan empati. Yang kedua, sikap. Perawat Novi terlihat menjelaskan dengan sabar kepada pasien mengenai prosedur dan pentingnya pemasangan kateter sebagai tindakan darurat. Ucapan yang menunjukkan komunikasi terapeutik perawat. Yang pertama, Mas Dani, saya paham ini sangat tidak nyaman. Sebelumnya, saya sudah berdiskusi dengan tim medis, dan untuk membantu mengeluarkan urin diperlukan pemasangan kateter. Yang kedua, baik Mas Dani, saya sangat menghormati keyakinan Mas Dani. Saya akan mencoba mengatur agar perawat laki-laki yang membantu Anda. Tapi izinkan saya menjelaskan sedikit bahwa ini situasi darurat dan pemasangan kateter tidak boleh terlalu lama ditunda. Hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan kultural. Pasien memiliki nilai agama yang tidak memperbolehkan kontak fisik dengan lawan jenis, yang menyebabkan penolakan tindakan oleh perawat perempuan. Yang kedua, hambatan psikologis. Pasien merasa cemas dan tidak nyaman karena kondisi darurat dan prosedur yang bersifat invasif. Yang ketiga, hambatan logistik. Tidak adanya perawat laki-laki yang tersedia segera di IGD untuk menangani pasien. Alasan tindakan yang dilakukan. Yang pertama, etika keperawatan. Prinsip menghormati otonomi pasien atau respect for autonom mengharuskan perawat menghormati keyakinan pasien. Yang kedua, keselamatan pasien. Karena ini adalah situasi darurat, pemasangan kateter tidak boleh terlalu lama ditunda, sehingga langkah cepat mencari perawat laki-laki atau solusi lain sangat penting. Yang ketiga, komunikasi efektif. Penjelasan yang empati dan sabar membantu mengurangi kecemasan pasien dan meningkatkan rasa percaya terhadap tim medis. Yang keempat, profesionalisme. Menjaga kenyamanan pasien sekaligus melaksanakan tanggung jawab medis dengan cara yang etis. Kesimpulannya,
Perawat Novi telah menunjukkan komunikasi terapeutik yang baik melalui empati, penghormatan, dan penyampaian informasi yang jelas. Hambatan komunikasi yang terkait keyakinan agama diatasi melalui koordinasi dengan tim medis untuk memberikan pelayanan sesuai kebutuhan pasien, sekaligus menjaga etika dan profesionalisme.